ada 4 orang narasumber kita. Jadi hari ini kita akan bicara tentang, sebetulnya sih hanya ngobrol-ngobrol santai aja, karena kita akan ngobrol bersama 4 orang Nikon D850 Pro Photographers. Nah, apa sih Nikon D850 Pro Photographers ini? Jadi gini, di tahun 2017, di September 2017, tepat tanggal 11 sampai 13 September 2017, Nikon mengadakan satu acara di Tokyo dalam rangka peluncuran kamera Nikon DSLR full frame D850 waktu itu. Nah, dari masing-masing negara diminta untuk mengirimkan 4 orang perwakilannya. Nah, jadi waktu itu ada 8 negara yang mengirimkan masing-masing 4 orang fotografer, termasuk dari Indonesia. Nah, kategorinya kategori apa dari 4 ini? Ada kategori wedding, ada kategori commercial, ada kategori nature, ada kategori sport. Nah, jadi masing-masing negara dari 8 negara itu masing-masing mengirimkan perwakilannya 4 dari 4 kategori tersebut. Sebentar, saya share. Nah, yang ada di layar sekarang ini adalah foto ke-32 orang fotografer dari 8 negara. Jadi negaranya ada dari Australia, ada dari Middle East, ada dari Indonesia, India, Singapura, Malaysia, Thailand, dan satu lagi, kok saya tiba-tiba blank. Satu lagi dari mana ya? India, satu lagi dari India. India nggak boleh lupa. Nah, satu lagi dari India. Jadi ada 32 orang karena dari 8 negara. Nah, bentar. Oke. Nah, dari Indonesia siapa yang kita kirim? Jadi gini, karena saya diminta waktu itu untuk mengirimkan masing-masing satu, tentunya nggak gampang untuk memilih siapa sih fotografer terbaik menurut kita yang paling cocok untuk mewakili Indonesia. Nah, akhirnya saya karena diperhadapkan untuk mengirimkan nama sesegera mungkin. Nah, jadi kita sudah punya bersama dengan kita di sini sudah hadir 4 orang pro photographers D850 tersebut. Yang pertama, mewakili genre nature. Kita ada Bang Ading Atamimi. Apa kabar Bang Ading? Suara kayak masih di mute ya. Oh iya, masih di mute. Ya, baik. Sorry. Bang Ading ini mewakili genre nature. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi nih, Bang. Sebelumnya gue perkenalkan dulu teman-teman yang lain ya. Sip. Terus ke kategori kedua, dari kategori commercial. Nah, kategori commercial waktu itu udah nggak kepikiran orang lain, jadi gue langsung pilih Koko Rio Motret. Halo, Koyo. Halo. Nah, terus yang selanjutnya dari kategori sport. Nah, sport ini karena ini genre yang baru sebenarnya buat Nikon. Jadi kan biasanya Nikon bicaranya selalu kalau nggak wedding, commercial, landscape gitu ya. Terus sport nih kita waktu itu bingung nih kita mau kontak siapa gitu ya. Terus teringatlah waktu itu pernah ada satu orang sport photographer yang merupakan fotografer dari Getty Images Amerika. Nah, ya mungkin kalau teman-teman pernah dengar Getty Image kan suatu kantor berita atau apa ya, Getty Image bukan kantor berita kan. Nanti mungkin Kobet bisa menjelaskan. Jadi dari Getty Images ada Pak Robertus Pudianto. Hai, selamat malam. Terus yang terakhir, last but not least, ada dari kategori wedding, ada Bang Tito Ricardo. Halo semuanya. Wish. Nah, kangen ya, kita udah berarti udah mau 2,5 tahun.
ya, udah 2,5 tahun ya. Iya, betul. 2,5 tahun sejak kita ke Jepang waktu itu. Nah, untuk merecall apa yang terjadi di Jepang, jadi gue slideshow foto yang waktu itu kita lalui di Jepang. Nah, ini adalah, jadi waktu itu masing-masing dari ke-32 fotografer ini dikasih satu unit kamera D850. Tapi ini bukan sembarangan D850. Karena D850-nya ada namanya. Nah, di sini yang ini ada nama Ading Atamimi. Tuh, di tulisnya ada nama Ading Atamimi. Nah, ini waktu kita acara pertama waktu kick off-nya, jadi masing-masing berfoto dengan kamera D850 barunya. Terus ini kita di depan Nikon Museum. Terus ini waktu photoshoot. Dan ini waktu free time kita jalan-jalan ke Ginza. Nah, jadi itu kurang lebih yang terjadi waktu itu. Nah, sekarang gue pengen ngobrol dengan masing-masing fotografer D850-nya nih. Pertama gue ke Bang Ading dulu nih. Bang, lu waktu itu ya, gimana sih prosesnya waktu itu? Lu mungkin bisa share ke teman-teman yang belum tahu nih, prosesnya gimana lu bisa dipanggil jadi D850 Pro Photographers? Ya kan, jadi waktu itu kan sebenarnya gue ingat banget itu bulan September kalau nggak salah, di awal September. September 11 sampai 13 tepatnya. Iya, bulan September. Nah, sebelum tanggal itu ya dihubungin sama Nikon, bisa nggak tanggal segitu ada free gitu, karena ada acara gitu. Cuman belum dibilangin acaranya apa gitu. Jadi pas lihat jadwal kebetulan bisa, terus baru dibilangin bahwa ini akan acara D850 gitu untuk mewakili Indonesia ke Jepang untuk menerima unit D850. Waktu itu D850 belum rilis secara resmi di market ya. Jadi masih masih baru di launch di media aja, tapi belum ada di toko barangnya. Jadi terhormat banget, merasa terhormat banget dan senang banget pastinya. Nah, cuman tanggalnya itu diharuskan kita berangkat tuh tanggal berapa ya kalau nggak salah. Pokoknya nggak bisa deh, waktu itu ada syuting di Bali, syuting syuting klien untuk wedding gitu di Bali. Kebetulan pas ngerjain wedding, jadi ngambil marketnya Tito juga. Malum bang, ada duitnya. jadi waktu itu kliennya udah bayarin tiket, udah apa segala macam, terus dihubungin suruh berangkat tanggal segitu, nggak bisa gitu. Akhirnya udah gitu posisi di Bali lagi kan, sedangkan tanggalnya nggak bisa digeser sama sekali. Nah jadi ya udah akhirnya telat 1 hari lah gitu, telat 1 hari tapi tidak mengurangi acara yang officialnya. Jadi harusnya kita tuh tiba 1 hari sebelumnya grupnya gitu, terus acara hari hanya tuh dimulai keesokan harinya. Nah kita langsung waktu itu saya dari Bali selesai sore ngambil pesawat ke Jakarta, nyampe kalau nggak salah jam 9 atau jam 10, langsung ambil lagi pesawat yang berikutnya ke Jepang langsung ke Tokyo. Karena kalau dari Bali nyampenya jam 8 kalau nggak salah sampai jam 9 pagi. Nah ini kita ngejar yang jam 6 pagi dan itu cuma ada ANA waktu itu, ANA tuh, All Nippon Airways yang nyampe jam segitu. Jadi mesti pindah terminal lah apa segala macam ribet. Nah jadi waktu itu ketemu sama Koryo Motret juga bareng gitu, satu pesawat bareng. Ternyata Rio juga ada kerjaan di tanggal itu, jadi nggak bisa. Yang udah nyampe Jepang duluan, Mas Kimin, terus Tito, sama Robertus. Iya. Nah, sama Robertus. Jadi udah bertiga duluan, kita berdua nyusul tuh. Rio langsung dari Jakarta, saya dari Bali, change pesawat di Jakarta, terus langsung ke ini. Dan namanya di pesawat nggak bisa tidur benar ya. 5 jam di pesawat nggak bisa tidur, mata masih sepet. Langsung acara tuh di kantor pusat Nikon di di Tokyo gitu. Ya lumayan sih, lumayan jet lag, lumayan capek, cuman ya dinikmatin aja. Dan baru masuk hotel lagi istirahat tuh jam 9 ya, habis dinner kurang lebih lah. Jadi panjang itu, hari panjang banget. Kurang lebih gitu sih. Nah, ini untuk teman-teman kalau ada yang nanti sambil
jalannya sesi ada yang mau nanya, silakan ya. Boleh nanya seputar D850, boleh bertanya tentang yang terjadi waktu itu apa. Nah, gue pengen share waktu itu apa yang Ading sempat jadi masing-masing fotografer diminta untuk kasih kata sambutan, ya kan, Ding? Masih ada rekamannya nih. Waduh. Waduh, itu dia tuh. Hello everyone, my name is Adi Antamimi. I was born in Jakarta, Indonesia, but live in Melbourne for nearly 20 years now. Nggak keluar videonya, Kat. Nggak keluar videonya tuh, kayaknya cuma suaranya doang. Yes, I live in Australia and it's easy to get around and see beautiful cities. Udah. Although I try to master another genre as well, but I work mostly with travel and Tampak samping. So I consistently travel almost every month. I picked up my camera Nikon D7000 around 8 years ago. I started using Nikon since then, and I never used any brand. Before I picked that, there's a little bit story. I compare a few other brands as well. So I'm thinking, because I'm focused on Asia, and I'm thinking about the dynamic range. Before, we don't have much about Sony Alpha. And Nikon, obviously, one of the best in the game. And since then, my choice consistently will be Nikon. Thank you. Nah, itu Bang Ading. Nanti kita ngobrol lagi, Bang, tentang apa yang lu lakukan. Gue beralih sekarang ke selanjutnya Rio. Ya. Yo, lu boleh share lu waktu itu ceritanya gimana, terus apa yang lu rasain waktu itu terpilih jadi D850 Pro Photographer ini. Waktu itu jadi pas dikabarin sama Kokimin gitu ya, kalau gue terpilih buat di genre komersial, yang pasti ya kaget karena kan di dalam teman-teman Nikon juga ada banyak fotografer yang keren-keren juga gitu, dan selain kaget ya gue merasa kayak terhormat juga lah gitu dipilih. Ya terus ini kan pertama kali pengalaman seumur hidup gue, baru pertama kali nih pengalaman kayak gini gitu, yang kayak dipilih terus harus pergi ke Jepang, terus harus merepresent genre sekaligus negara gitu. Jadi kayak lumayan deg-degan, bukan yang cuman apa sih kayak jalan-jalan, tapi ini benar-benar kayak sembari bertugas juga dan membawa nama Indonesia juga kan gitu. Tapi pas sampai di sono ternyata acaranya relax sih, dan ternyata orang-orangnya lumayan asik-asik gitu. Maksudnya pas lagi ngeblend, kita jadi kenal berbagai fotografer dari banyak negara, dan salah satunya waktu itu yang gue inget, yang satu tim sama gue, sama-sama komersial tuh ada namanya Cameron. Dia itu dari Australia, dan menurut gue dia itu keren banget gitu, dan sempat sharing sama dia, ngeliat hasil karya dia juga ngeliat hasil karya gue, jadi kayak wow gitu. Maksudnya di Australia, dan dia juga dia cerita ternyata dia tuh nggak pernah ganti kamera dari awal dia start sampai sekarang tuh selalu pakai Nikon. Jadi sama tuh kayak gue experience-nya. Terus ada lagi kalau nggak salah ada yang dari Hong Kong juga. Nah itu kayak Tito tuh jago flash. Jadi dia pada saat lagi hunting, dia malah yang ngajarin kita nih flash. Dia bawa flash banyak banget tuh, kayak 3 apa 4 gitu. Jadi pas lagi hunting model gitu, dia sempet tuker-tuker sharing-sharing ilmu. Dan yang paling nggak bisa gue lupain itu ya yang pas lagi kita ke Nikon Factory. Itu kan nggak semua orang bisa masuk ke dalam situ gitu. Jadi rasanya tuh kayak seru banget gitu, bisa ngeliat proses bikin lensa, proses-proses yang ya kayak kamera segala lebih ke lensa sih ya. Jadi yang gue menarik itu adalah sempat ngobrol sama orang yang lagi produksi lensa gitu, dia bilang satu hari kita cuma bisa bikin, waktu itu yang gue tanya lensa 2470 itu sehari cuma bisa 30-an. Jadi no wonder ternyata lensa kita tuh bisa mahal, karena ya diproduksinya emang dengan teliti banget. Handmade. Bahkan lensa pakai ya handmade. Dan tadinya tuh di otak gue bikin lensa tuh semua pakai mesin gitu. Ternyata enggak, mereka masukin satu-satu pelan-pelan banget. Detail ya, orang Jepang gitu kan, detail banget. Dan ternyata kata mereka kalau ada scratch dikit aja atau ada kegagalan dikit itu semua dibuang gitu. Jadi makanya mereka emang benar-benar hati-hati banget gitu. Kita aja juga semua masuk harus pakai pakaian lengkap.
disarungin kepala gitu-gitu kan. Hmm. Nah itu menurut gue pengalaman yang nggak bisa dilupain sih gitu. Nah, ini gue share speech lu ya, Yo ya. Nah, ini speech-nya Rio waktu di sana. Everyone, I'm Rio from Indonesia. I'm starting my career in photography since 13 years ago, and my first Nikon camera is D50. And I continue to buy a lot of Nikon series. Until now, I use D750 and D810. I'm doing a lot of commercial shoot in Indonesia, and also I collaborate with a lot of Indonesian artists and celebrities, and I also doing wedding. I would like to thank you for Nikon for this opportunity, and yeah, I'm happy to meeting all of you today. Thank you very much. Nah, thank you, Yo. Next, gue pengen ngobrol sama Bang Tito. Bang Kobet dulu. Kobet. Nah, Kobet. Ini tadi kan gue sempat share tentang Getty Images nih. Mungkin kurang fasih penjelasan gue. Mungkin lu bisa jelasin nggak? Lu tuh di Getty sebagai apa dan Getty itu apa sih? Oke. Terima kasih Kapten Kimin. Saya di Getty sebagai fotografer freelancer untuk Asia Pasifik, untuk editorial. Editorial itu ya untuk jalur jurnalistiknya lah. Saya biasa shoot untuk olahraga, news maupun entertainment. Entertainment meliputi fashion sama music konser. Getty Images sendiri sebenarnya apa ya? Agensi foto ya. Kita agensi foto yang dibagi dua divisi, yaitu editorial dan kreatif. Nah, saya masuk di divisi editorialnya. Kayaknya gitu deh. Oke. Nah, terus waktu itu boleh share bagaimana waktu lu diajak, terus bagaimana perasaannya? Yang pasti senang banget, karena nggak nyangka ya, karena kan saya jarang kumpul dengan fotografer yang istilahnya dari genre wedding, kemudian landscape gitu. Karena kan hari-hari saya biasanya penuh assignment, jadi penugasan ya, kemana begitu, sehingga jarang banget kumpul sama teman-teman hobi. Waktu Pak Kimin kontak, yang jelas saya kaget juga karena awalnya kan nggak dikasih tahu tuh ini mau ngapain atau diapain. Cuman disuruh ngumpulin portfolio, data-data. Baru setelah kurang 2 minggu atau 3 minggu ya, baru dikasih tahu bahwa saya terpilih untuk mewakili sport photographer dari Indonesia untuk jadi ambasador Nikon D850 yang akan launching waktu itu September 2017. Ya pasti senang banget lah. Bangga. Thank you Nikon. Oke, nah ini gue pengen share speech-nya Ko Robertus di sana. Sebentar. I'm working for Getty Images Asia Pacific editorial. I'm doing sports because I love sports. And I'm using Nikon more than 10 years. I'm using D3 and D3S now. And then now Nikon gives me the 850. But maybe for sports photographer, we need battery grip because we used to using big camera and with the small camera is a little bit straight. Where's Sukimin? You heard the request? And this
if Femena, I think it will success in the market because people now looking for the camera with the video autofocus. I hope this Nikon A50 will be successful in the market. Thank you. Thank you very much. Thank you, Kobet. Next, Bang Tito. Bang? Yo, Nah, boleh share Bang, waktu itu prosesnya gimana? Kayaknya kalau lu kayak ada sedikit drama waktu itu kan? Sama Iya, apa iya. yang lu rasain? Iya, apa namanya? Ya benar kata Kimin waktu itu emang kan kayak yang tergabung di official tuh ada beberapa banyak dan emang susah sih untuk milih cuma 4. Kata Kimin kalau gue bisa bawa semua, gue bawa semua ada kan gitu intinya kan. Cuma namanya harus milih. Nah dulu sedangkan di wedding sendiri tuh ada 3 fotografer dan 2 dari Diapermos gitu. Yang which is dari Diapermos juga berdua gitu kan. Nah itu dulu ya sebenarnya siapa salah satu yang berangkat juga no problem. Cuma kondisinya gue waktu itu cukup diuntungkan dengan gue punya visa yang hidup gitu. Dan waktunya itu cukup mepet, kepastian tanggalnya. Berita ini udah lama lah, lumayan lah beberapa hari sebelumnya udah tahu, tanggal udah dikosongin, cuman siapa yang berangkat di antara gue dan si Sigit itu masih didiskusikan lah. Tapi karena kebetulan visa gue hidup itu tadi yang membuat gue bisa, ya akhirnya udahlah gue aja yang jalan gitu, karena daripada nggak sempat segala macam gitu sih intinya. Kalau ditanya perasaannya senang banget ya, karena kan gue selalu menyikapi perjalanan fotografi gue sebagai karir ya. Karir itu ya lo merangkak semua dari bawah sampai merasakan sesuatu, mencobain semua, kayak motret banyak, motret sedikit, habis itu harganya berubah, bergabung dengan brand yang kita cintai, termasuk juga apresiasi yang gue rasa gue nggak yakin sih berapa lama lagi akan dilakukan Nikon seperti ini kan. Gue merasa ini once in a lifetime juga. Jadi kita merasa terhormat banget dan ya itu salah satu achievement juga buat gue dan dia buat Diapermos bahwa brand kita appreciate perjalanan karir kita sebagai profesional yang fokus di satu genre. Itu sih gue happy dan bangga lah gitu sama kayak teman-teman yang lain. Nah, seperti yang lain juga gue akan share tentang ya, ini dia. Hello everyone, my name is Tito Ricardo. I'm a wedding photographer based in Jakarta, Indonesia. First of all, thank you for Nikon to bring me here. It's such a pleasure to meet all of Nikon photographers from all over the world. And before being a photographer, I'm an accountant. In 2007, I quit my job and bought my first camera, the D70. And then I enjoy all the progress of Nikon camera until now, the 150. It's been a great pleasure to be here. And hopefully, we can catch up after this event. Thank you. Thank you. Semok banget ya, Bang. Dari belakang. Nah, jadi gue pengen ceritain sedikit lah ke teman-teman mungkin yang memang waktu itu kan kita adakan ini, tapi sejak 2017 sampai sekarang kita belum pernah nih interview ke 4 orang fotografer yang terpilih. Jadi sejak 2017 sampai baru sekarang kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan keempat di 85 Pro Photographers ini. Nah, jadi waktu itu setelah acara ini kita dibawa ke pabrik atau kayaknya ya, habis itu ya. Habis itu ke pabriknya Nikon di Tochigi di mungkin perjalanan sekitar 2 jam dari Tokyo. Nah, di situ kita ngelihat proses pembuatan lensa. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, Nikon itu punya beberapa pabrik. Bahkan di Jepang sendiri pun ada beberapa pabrik. Ada di Sendai, ada di Tochigi. Tochigi adalah tempat di mana kita datengin waktu itu. Nah, Tochigi memproduksi lensa-lensa yang premium, f2,8, f1,8, f1,4, semua produksinya di situ. Sedangkan kalau misalkan body, kita punya di Sendai dan
juga di Thailand. Nah, yang menarik dari perjalanan kita ke pabrik itu adalah kita ngelihat bagaimana lensa-lensa prime diproduksi, tadi seperti yang Koyo bilang, by handmade. Semuanya dibuat pakai tangan satu-satu tuh. Nah, makanya semua kemarin kita bisa ngeliat gitu. Nah, setelah itu, kita semua ini 4 orang ini dibagi. Jadi per grup. Nah, jadi Ading akan waktu itu kumpul sama sesama nature photographer dari negara lain. Begitu juga yang dari Koyo sama komersialnya, Kobet sama sport fotografernya, dan Tito sama wedding. Nah, yang membuat gue bangga adalah waktu itu Indonesia dengan keempat wakilnya ini benar-benar sangat menonjol di keempat grup itu. Nah, jadi masing-masing 4 fotografer ini pergi motret sesuai dengan genrenya. Jadi masing-masing dikasih tugas, yang wedding motret nih di satu tempat. Karena kebetulan waktu itu gue dapat jatah nemenin Bang Tito. Gue jadi tukang lampunya Bang Tito, megangin flash segala macam. Ke satu tempat, sudah ada model pengantennya. Jadi semua orang, 8 negara ini, 8 fotografer ini motret model yang sama, dikasih waktu. Oke, waktunya Tito 5 menit. Habis itu gantian. Fotografer lain 5 menit lagi. Yang fotografer dari Australia 5 menit lagi. Nah, jadi itu benar-benar gue ngerasa pressure-nya. Jadi bisa kebayang waktu itu misalkan dari India motret duluan. Gitu kan. Ke-7 fotografer lain dari 7 negara kan ngeliatin nih si India ini motretnya kayak gimana. Habis itu Tito nih. Waduh, tapi yang membanggakan adalah fotonya Tito set a new standard di situ. Jadi semua fotografer yang lain begitu habis Tito motret, minder ngelihat foto-fotonya Tito kan. Nah, begitu juga dari fotografer-fotografer yang lain. Nah, gue akan share tentang foto-fotonya yang dihasilkan oleh masing-masing fotografer tersebut. Pertama, gue akan share foto-fotonya Bang Ading. Nanti biar Bang Ading yang cerita itu foto ini bagaimana dan lagi di mana diambilnya. Oke. Bang Ading, silakan. Ya, thank you. Ini diambil waktu itu kita diarahkan ke Hakone. Hakone itu satu distrik nggak jauh dari Tokyo, kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 2 jam pakai bis kita ke sana. Untuk yang landscape ditaruh di Hakone. Nah, Hakone ini ada satu resort yang kita diinapkan di sana, belakangnya itu danau. Dan itu belakang itu gunung yang ada saljunya itu Gunung Fuji itu. Gunung yang kelihatan paling tinggi puncaknya itu Gunung Fuji. Bang, ini pertama kali pakai D850 berarti langsung ya waktu itu ya? Iya, pertama kali pakai D850. Jadi istilahnya kan hari kedua ya kalau nggak salah langsung ya. Hari kedua atau hari ketiga kita langsung ke Hakone gitu kan. Jadi diinapkan di sana semalam atau 2 malam kalau nggak salah. Nah, semalam. Nah, ini kita baru nyampe sana itu bukan sunset, jam 3. Sunsetnya itu jam 5:30 udah mulai golden hour. Jam 6-an itu udah sunset. Nah, tadinya sih langitnya nggak promising gitu ya, tapi tiba-tiba berubah jadi kayak gini, panik dong orang ngeset tripod atau segala macam. Tadinya gue udah nggak prepare sama sekali, pikir ya fotonya bakalan jelek nih karena langitnya nggak begitu promising. Tiba-tiba berubah, kebuka horizonnya, matahari pas turun, langitnya bagus banget, nggak sempat pasang filter. Nah, itu yang pertama, mesti diingat nggak sempat pasang filter, harusnya kan pasang filter ya. Nah, ini sekali lagi dynamic range-nya D850 waktu itu adalah yang terbaik di market. Ya, dengan dynamic range itu kurang lebih sekitar 14,3 DR-nya. Nah, itu betul-betul gua fotonya under hanya difokuskan ke mana? Ke langitnya aja supaya nggak blown out karena nggak pakai filter kan. Ya udah. Ini semua gunungnya memang tadinya hitamnya lebih pekat dari ini, cuman ya kita angkat shadows-nya pelan-pelan aja di editing gitu. Nah, ini angle yang lain. Nah, ini tadinya perahunya semua itu yang biru tuh nggak kelihatan warnanya dalam artian
pekat aja hitam karena kita nggak pakai filter. Ini pindahin tripod nih, jalan kurang lebih 200 meter lah ke sebelah kiri dari angle yang tadi, makanya Gunung Fujinya ketutupan, ada kapal 2 ini. Ya udah, nggak sempat nyari angle yang bagus, dan waktu itu juga ada beberapa orang yang mundar-mandir di bridge itu, di dermaga itu, nunggu orang itu selesai, ya kita potret lah. Dapatlah 2 foto ini di Hakone. Dan hasilnya cukup memuaskan gitu loh, walaupun nggak pakai filter. Tapi DR-nya terjaga, ketajamannya terjaga, terus dia punya warna, highlights-nya nggak blown out gitu. Itu yang gue surprise banget sih dari D850. Dan itu baru pertama kali gue menggunakan D850 untuk photoshoot yang dalam artian memang di lapangan ya gitu. Baru dikasih kan cuman ya foto-foto di ruangan doang, nggak ada ininya lah, nggak ada bedanya. Oh, dan satu lagi, gue lupa bawa remote nih. Jadi pakai touchscreen. Jadi itu waktu itu cuman di 850 aja yang bisa touchscreen. Gue pakai touchscreen, kasih timer, jadi nggak goyang tripodnya. Dan inilah hasilnya. Gitu. Kurang lebih begitu untuk cerita 2 foto tersebut. Nah, ini mau cerita nih. Ini foto di Tokyo sih. Ini foto di Tokyo. Nah, ini juga di Tokyo, ini di Ginza. Foto ini sebenarnya setelah yang tadi, setelah yang trip ke Hakone tadi. Ini udah balik ke Tokyo. Jadi gini, acara di Tokyo itu 5 hari sebenarnya. Tadinya gue nih sama Bang Kim ini rencana extend 2 hari karena selesainya Jumat, ada Sabtu Minggu nih. Sabtu Minggu mau jalan-jalan, sekalian moto-moto, pikirkan acara udah selesai, dan libur weekend, kita mau extend nih. Extend ternyata Bang Kim ini nggak bisa, mesti pulang. Jadi gue sendirilah luntang-lantung di Ginza kan. Di Ginza, di Tokyo, bolak-balik, jadi ya moto-moto sekitarnya aja. Dan ini yang nge-set tripod di tengah jalan aja, dan kebetulan ini kan nggak ada mobil, jadi ini blue hour. Dan yang tadi itu sebelumnya, jadi ini gue jalan semua nih di Jepang nih, dan nggak naik kendaraan umum, jadi walking distance semua, karena hotelnya juga nggak jauh dari situ juga, kurang lebih itu sih. Nah, ini kan lu juga bareng sama 7 fotografer lain dari negara lain ya? Iya. Nah, dan buat teman-teman yang lagi nyimak sekarang, jadi setiap habis acara itu, nah kita di manajemen itu ada grup juga kan, jadi saling share lah foto-foto yang dihasilkan oleh para fotografer dari masing-masing negara. Yang tadi gue bilang, Indonesia paling menonjol di setiap kategori. Nah, next gue akan share foto-fotonya dari kategori lain. Kali ini fotonya dari kategori commercial. Sebentar. Foto-fotonya Koyo. Nah, ini dia. Koyo boleh cerita ini apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu kategori komersial itu akhirnya dapatnya tuh jadi kayak lebih ke foto modeling ya pas di sana gitu. Jadi dikasih model, terus bentukannya begini nih, jadi kayak rada-rada cosplay gitu. Sebenarnya rada kaget juga sih pas disediain modelnya. Loh kok cosplay sih? Cuman mungkin karena itu ciri khas Jepang, ya udahlah ya kita foto aja. Terus ini akhirnya dibawa ke area Omotesando, daerah Harajuku. Terus ya udah foto-foto di sana, emang sebenarnya daerah situ kan fotogenik banget ya. Jadi banyak kayak bangunan-bangunan yang ya bagus gitu. Terus karena gue nggak begitu suka cosplay, makanya agak gue saru-saruin gitu. Jadi nggak yang bener-bener foto kostum banget semuanya, tapi lebih kayak gue agak candid gitu. Nah jadinya begini. Nah ini di hari yang berikutnya ada dibawa ke taman, cuman gue udah lupa nama tamannya apa ya. Kimin inget gak ya? Pokoknya ini di daerah Tokyo sih. Terus ya udah kayak biasa nih ada 2 model hunting rame-rame. Terus
ya udah kalau gue kan emang tipikal fotografer yang nggak jarang bawa lighting gitu. Jadi emang gue manfaatin cahaya yang ada aja gitu, dan ini salah satu hasilnya. Dan gitu Kalau waktu yang itu komersial ini gantian atau rame-rame sih? jadi ada 2 model terus ganti-gantian gitu. Dan kadang-kadang sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang kalau kita lagi moto ada yang colongan-colongan juga ngambil sih. Jadi emang rada-rada kayak hunting model gitu. Jadi ya udah, kalau gue sih lebih manfaatin cahaya aja karena waktu itu emang matahari lagi bagus, terus banyak shadow juga. Terus yang paling berasa enak itu adalah pas pertama nyobain di 850 itu ya tadi yang benar kata Ading gitu. Jadi pada saat gua fotonya keadaannya sebenarnya gelap banget, tapi pada saat diolah di Lightroom, pas diangkat tuh detailnya semua keluar gitu. Nah kalau yang ini pas lagi ada buletan gitu di dinding, jadi udah gua ambil. Cuma ya gitu pas lagi foto-foto banyak klien yang juga pas ngeliat kita dapat angle bagus, yang lain pada ikut-ikut juga. Emang ini karena sistemnya kayak hunting jadi ya kayak gini gitu. Ya itulah yang kayak gue bilang, karena foto lu jadi standar baru, jadi mereka jadi ngikut ya sama lu ya. Iya, mungkin ya. Soalnya pada saat mereka hunting, gue nggak gangguin. Maksudnya gue nggak ikut-ikutan foto. Tapi pada saat gue bawa model, terus kita manfaatin apa ya? Kayak misalnya, oh ini ada buletan bagus nih. Seolah-olah ini kayak gue crop, padahal bukan kan. Emang ada dinding, ada buletannya. Terus habis gue foto, nanti yang lain ikut-ikutan foto juga. Cuman ya udahlah, karena kan kita grup gitu. Nah ini dibawa, yang setelah ini tuh dibawa ke Tower Castle namanya apa gitu, gue lupa. Di puncak atasnya itu tuh ada kayak gini nih, kekeran gitu. Jadi nah di sini baru gue ngerasa lebih kayak komersial gitu. Maksudnya moodnya lebih komersial. Dan ini tuh nggak pakai reflektor, nggak pakai lighting. Bayangin deh, walaupun backlight apa segala macem, fotonya tuh tetap keren aja gitu hasilnya. Tuh. Keren ya. Jadi ini kesannya lebih ke kacamata sih, ini highlightnya. Oke. Nah, thank you Koyo. Ya. Nah, sekarang gue pengen share dari genre sport. Nah, sport waktu itu Kopet dibawa kemana ya Kopetnya? Nama lokasinya lupa gue, Bos. Apa ya? Lupa gue. Kalau nggak salah dia foto samurai deh Kobet tuh. Ada beberapa ini sih, beberapa spot. Cuman nama tempatnya lupa gue. Oke, nah ini hasil-hasil foto dari genre sport yang dihasilkan oleh Robertus. Nah, boleh cerita, Kopet? Yang ini waktu itu kita dibawa ke seperti kuil ya. Lokasinya kayak kuil kuno gitu. Terus modelnya ada 2, cowok cewek. Nah, kita motretnya bareng-bareng sih. Dari 8 fotografer itu. Motret sama-sama. Oh, dia nggak gantian jadinya ya? Enggak. Jadi ya pintar-pintarnya kita ambil angle aja sih. Ini di tempat sama masih ya? Sama, ini sama. Di kuil itu. Nah ini saya coba manfaatin pintu sebagai foreground. Nah ini udah ganti tempat tempat ini. Yang ini ya ganti, ini ada apa sih namanya? Kayak Thai boxer gitu ya? Iya. Muay Thai. Ini apa ini? Olahraga khas Jepang kok ini. Aduh, namanya lupa gue. Kayak kenda atau apa ya? Ini di Tokyo ini. Namanya kendama. Iya benar ya. Kendama. Nah ini juga pertama kali lu pakai D850 berarti kan? Waktu itu langsung. Iya. Nah, impressionnya gimana tuh waktu itu? Luar biasa sih. Yang jelas dia megapiksel gede, ukuran file gede, sehingga kita kalau mau cropping aman.
Itu satu. Terus kedua, dia continue shooting-nya speed-nya cukup tinggi, sehingga untuk saya di genre sport bisa pakai D850 ya, nggak ada masalah. Apalagi kalau udah tambah baterai grip, terus pakai baterai pack-nya yang sama dengan D5 itu, tambah zip. Nah, ini Terus gimana satu lagi, bikinnya nih ini? ini slow speed, terus. Ini slow speed. Kebetulan saya nggak bawa tripod, jadi handheld ya. Pakai 70-200 kalau nggak salah ini. Ini slow speed. Ini juga rame-rame Terus, nih fotonya ya? Rame-rame. Cuman kan kayak begini kan tergantung kreativitas ya. Ada yang ambil high speed sehingga dia freeze. Kalau saya kebetulan di kantor saya itu kebiasaan kita kalau sudah dapat foto aman kita boleh main-main. Maksudnya main-main itu main-main dengan cahaya, main-main dengan speed. Nah, ini salah satu foto main-main yang saya hasilkan. Nah, ini kalau main ke Instagramnya @robertuspudianto nih, banyak nih hasil-hasil foto sport yang bergaya-gaya begini. Ada yang lagi main bulu tangkis, ada yang lagi main anggar. Nah, boleh teman-teman boleh mampir ke IG-nya Ko Robertus. Nah, sekarang yang terakhir foto di genre wedding. Nah, kalau wedding, waktu itu sebenarnya bukan wedding sih, lebih ke pre-wed sih. Waktu itu gue ada di sana menemani Bang Tito. Nah, Bang Tito, boleh cerita Bang, nih fotonya. Waktu itu kita gantian ya kalau di wedding ya. Iya, kita gantian. Kalau nggak salah tuh ada 3 lokasi. Satunya outdoor, satu di kayak di kuil gitu, yang satu kayak di restoran Jepang gitu lah yang gue ingat. Ini salah satu yang outdoor. Kalau di wedding itu gantian, cuman ya dijatahin gitu 5 menit, 3 menit gitu dan apa ya sebenarnya benar kata Kimin, pressure mode on gitu. Kalau di wedding, gue nggak tahu kenapa mereka seperti ketika motret diliatin, tapi mereka semua punya ide banyak gitu. Nah, waktu Kimin nanya, "Tok mau mulai kapan?" Gue bilang gini, "Min, gue pokoknya jangan yang terakhir, jangan yang pertama. Gue kalau bisa di tengah." Gue bilang gitu. Kenapa? Gue mau merasakan dulu nih seberapa ininya kan. Nah, waktu di konsep tempat yang outdoor, yang paling berat itu tempat yang pertama kita motret itu kayak di kuil ya, Min ya, masuk dalam gitu. Gue bilang, gue abis, ada salah satu yang ikut tuh ambasador dari Australia namanya Rocco Ancora, itu one of the best gitu. Gue bilang, gue abis rokok aja, gue bilang. Supaya gue nggak pressure. Dia udah motret, baru gue gitu kan. Daripada gue motret liatin dia, akan lebih tegang lagi. Ya, itu sih seru banget sih. Per 5 menit lah kurang lebih. Ini outdoor, tapi justru ini... kebalikan, toh. Gara-gara lu, justru si rokoknya jadi tertekan banget tuh. Sampai, jadi waktu itu habis Tito motret, gilirannya si Roko yang motret. Dia sampai nggak mau diliatin orang, sampai minta ditutup ruangannya, dia mau motret sendiri, takut kan. Jadi gara-gara lu semuanya. Kalau ini pakai flash, jadi gue pas mulai gue bilang, Min, gue boleh pakai flash nggak? Maksudnya kan gue biasa motret sesuai signature aja gitu. Maksudnya ketika mereka semua sepertinya kompetitif, ya kan gue biasa berkompetisi. Gue pikir ya, gue juga nggak mau malu-maluin. Gue pikir, oke, Min, tapi lu bantuin gue ya. Jarang-jarang GM suruh megangin flash, kapan lagi gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa nih. Ya udah, dia akhirnya Kimin yang bantuin gue megang. Ini juga pakai flash. Hampir semua pakai flash sih. Karena gue biar nggak sama aja intinya gitu. Kayak gini juga. Gue ada foto yang Kimin lagi tiduran gitu. Gue tes dulu gitu. Jadi Kimin tes dulu tidur, abis itu gue motret baru nanti gue di sini, Min gitu. Dia bingung, lu ngapain sih? Udah lo tiduran aja, gue bilang gitu. Tapi gue tidurannya sendiri kan, nggak sama si Mbak ini kan. Kumat. Direkam bang. Nah, iya. Kalau yang ini model masih sesi yang sama sih, outdoor juga. Boleh next aja, Min. Ini masih, ya kalau yang outdoor gue bisa melihat mereka semua merasa comfortable ya. Maksudnya, this is our thing juga gitu. Cuma gue berusaha mikir yang beda.
Ini juga gue coba foto dari jauh pakai flash, gue mau lihat detailnya di 850 kalau di foto sejauh ini jadinya gimana, kan luar biasa gitu. Itu Pak Kimin di bawah sana megangin flash pakai tiang gitu ya. Jadi emang kurang ajar sih gue, cuman ya biar coba yang lain lah gitu. Coba next lagi, Min. Ya ini sama outdoor juga kurang lebih. Nah ini sesi yang paling pertama ini pertama ya, sesi pertama ini paling menegangkan nih karena semua orang sepertinya udah siap gitulah gitu, dan apalagi dari India dengan segala technical dia gitu, wah gila. Min bilang, Tok gimana Tok? Gue udah ada sih Min gitu, tapi gue perlu lo megangin gitu. Terus gue nunjuk di dalam rumah Min, lo mau ngapain kata Kimin? Terus gue cuma suruh Kimin pegang, coba next Min. Nah, gue coba cobain di sebelah kiri ada Kimin nih, flash aja Min, gue bilang gitu. Modelnya belum ada gitu, belum keluar. Lo mau ngapain ya? Biar dapat cahaya lah, gue pikir gitu. Karena yang lain tuh rata-rata mengandalkan bokeh gitu kan. Gue pikir, coba yang beda. Ini gue coba motret ini, pokoknya gue coba motret lebar, agak close up, sampai tadi yang paling close up. Next, coba Min. Nah ini agak mediumnya gitu, gue ngambil beauty-nya dengan cara lebih tight shot. Nah gue sengaja nih sama Kimin, begitu motret, si Kimin pegang kamera gue, Kimin kurang ajar juga. Terus dia nge-play di depan orang-orang gitu, sengaja gitu kan. Itu lucu banget sih. Ngapain Min? Biar seru gitu, di-play gitu. Nah, mereka akhirnya, yang setelah gue kelihatan sih, mereka pikir main-main ya. Ternyata kan menurut gue ini kan ketika kita represent, ya minimal gertak sambel lah gitu kan. Ya, mereka mulai anak orang, Bang. Iya, yang di belakang-belakang kita tuh lucu gitu. Udah mulai beralasan. Gue baru pegang Nikon nih gitu. Udah mulai cerita gitu. Padahal kita nggak nanya gitu. Mereka udah mulai, iya nih gue rasa terlalu panas ya cuacanya gitu. Itu seru sih, lucu ya gitu ya, buat bercandaan gitu. Ya ini salah satunya. Coba next lagi. Ini indoor juga. Ini yang si Roko dikunciin, nggak boleh masuk orangnya. Gitu. Karena dia mau pakai flash. Dia nggak mau ditiru. Next lagi. Ini juga sama. Nah, lagi next. Nah, ini yang lucu nih. Gue keluar. Ini restoran. Gue nggak tahu restoran Jepang atau makanan ya. Gue nggak tahu juga arti bahasanya ini apa. Cuma pas gue keluar, orang-orang pada nanya, what are you doing? Gue bilang, gue mau di dalam gitu. Mereka nggak mikir kayak gimana ya gitu. Ya gue bilang, gue cuma ngetes 2 kali. Abis itu udah tahu powernya. Min coba pegang kan. Kimin trash gitu. Terus gue keluar. Terus gue motret. Coba dilempar tirainya gitu. Nah, itu gue berusaha bikin yang beda karena mereka semua di dalam rata-rata sama gitu. Iya, seru sih. Udah habis ya. Nah, ini juga sama di dalam. Ya, kita bertukar ide dan pikiran, dan mereka sebenarnya beberapa di sana gue udah kenal secara personal ya, terutama dari Singapura kayak Kolkor itu gue udah kenal. Jadi kita banyak bertukar pikiran sebenarnya. Ya intinya mencoba melakukan yang terbaik lah, karena gue pikir ini Indonesia ya. Dan perintah dari komandan juga, kata jangan malu-maluin. Ya gue berasa cukup serius. Gue diliatin bos gue gimana kan gitu. Jadi ya gue, ya seru lah, seru. Iya, bisa nggak diperpanjang di tempat ya, Toh ya? Iya, jadi ya tadi yang gue sempat share adalah hasil-hasil foto yang memang disubmit, yang memang dihasilkan langsung on the spot di acara tersebut gitu. Nah, jadi masing-masing fotografer dari masing-masing negara mereka menghasilkan foto, dan sekali lagi Indonesia jadi one of the best di sana gitu, benar-benar membanggakan sekali gitu. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung ketik ke DM ke saya, ke Suki Mintio, nanti coba gue tanyain ke yang bersangkutan. Nah, pertama gue ada pertanyaan dari Roni Daci, kenapa Nikon nggak bangun pabrik di Indonesia? Nah, kalau itu sih gue nggak bisa jawab kenapanya, karena itu keputusan dari Nikon Corporation di Jepang. Mungkin ada banyak faktor, bisa jadi faktor biayanya, bisa jadi faktor lain-lain gitu ya, dan pastinya kalau misalkan manajemen menilai bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu tempat yang menguntungkan untuk bisa kita investasi di sini, pasti kita akan investasi di sini. Nah, next-nya untuk keempat orang pro photographers ini, nah bagaimana sih D850? Jadi setelah lu pada motret pertama kali waktu itu gitu ya, terus lu bawa pulang kameranya, apa yang lu rasain?
perubahan apa yang lu rasain dari sebuah D850 di-compare dengan kamera-kamera lu pada sebelumnya? Siapa yang mau mulai dulu cerita? Ya, gue dulu lah. Sebelum pakai D850 itu, kamera utama gue adalah D810 ya, D810. Nah, D810 ini udah cukup bagus juga, bahkan sampai sekarang pun masih oke dengan kapasitas megapiksel 36,8 megapiksel, udah cukup luar biasa gitu. Tapi pas begitu gue pakai D850, itu betul-betul beyond my expectation. Pada saat itu gue nggak ngira jamnya atau lompatannya itu akan sejauh itu gitu loh, di kamera yang kurang lebih hanya berselang 3,5 atau 4 tahun gitu loh dari D810 keluar. Itu update-nya banyak banget, termasuk touchscreen-nya, terus tilting screen yang di belakangnya, itu juga ada fitur-fitur baru yang lain. Lalu juga ada yang sending gambar pakai Bluetooth tuh, pakai Snapbridge apa segala macam, yang fitur-fitur yang di kamera DSLR lain nggak ada. Kita nggak ngomong mirrorless ya, karena teknologi DSLR sama mirrorless itu berbeda sekali. Nah, untuk DSLR nggak ada yang begitu gitu. Nah, ini kaget sekali, semua teknologi baru dipadetin ke situ. Dan sampai sekarang D850 jujur aja masih menjadi salah satu favorit gue, terutama kalau foto malam. Kalau foto astro ya, bintang. Sayang gue belum tampilin di sini, tapi kalau misalkan yang lain mau lihat di Instagram gue, ada foto-foto astro gue. Nah, foto astro itu paling nyaman pakai D850. Paling nyaman. Karena apa? Karena ISO-nya itu bagus sekali, terutama di ISO tinggi. Terus juga karena dia bukan mirrorless ya, karena dia langsung nggak pakai kaca, maksud gue pakai pantulan langsung. Nah, itu enak banget ngelihatnya di viewfinder. Kalau orang yang fotografer yang udah lama, dia biasa ngelihat viewfinder memang, bukan back screen. Dan gue kebiasa ngelihat viewfinder, dan kalau foto malam itu enak banget ngelihat bintang pakai viewfinder. Itulah satu-satunya perasaan gue pas pakai D810 di malam hari tuh kayaknya udah enak banget gitu. Terutama kalau misalkan gue bawa ke New Zealand yang sunyi, yang gelap banget, nggak ada cahaya, itu sangat-sangat ngebantu banget deh. Gitu. Kalau dari gue sih itu sih kurang lebih. Yang lain ada yang mau nambahin? Ya, gue deh. Kalau buat gue ya, yang paling kepake buat gue itu sebenarnya silent shoot-nya itu. Beberapa kali gue pakai di wedding tuh fitur yang sangat kepake gitu, nggak boleh berisik segala macam. Dan ya megapikselnya, karena kadang-kadang di wedding kita crop-nya banyak. Tapi sebenarnya yang paling penting megang kamera itu gue merasa D850 tuh kayak beast gitu. Pokoknya lu bisa semua gitu, ini all terrain gitu. Dan megang itu ya confident lah, gue bisa menghadapi segala kondisi, karena wedding itu ya kondisinya banyak ya, sesuatu yang nggak bisa lo ulang-ulang, dan kondisinya tuh ya bisa ekstrem, bisa gampang, bisa ekstrem, bisa gampang gitu. Nah, itu yang memang gue merasa confident. Sampai sekarang pun gue masih actively pakai D850 gitu, walaupun gue juga pakai Z gitu. Jadi gue happy ya, terutama ya file yang gede itu ya gue tenang lah, mau ngapa-ngapain juga punya space banyak gitu. Gitu kira-kira, Bos. Ini Kobet atau Koyo ada yang mau ini? Sama, gue juga. Kalau gue kan di komersial, jadi yang dibutuhin itu kan paling utama sebenarnya lebih ke megapikselnya, karena kan nanti hasil fotonya itu bakalan mungkin dibesarin di depan tokonya, atau mungkin jadi billboard gitu. Jadi gue bisa dengan pede motret, nggak takut hasilnya tuh bakalan pecah atau gimana gitu. Dan gitu kalau gue ngerasa D850 tuh dari segi warnanya tuh lebih lebih rich gitu. Bener gak sih, Ding? Lu ngerasa gitu gak? Iya, terutama jadi kontrasnya ya berasa banget. Jadi nggak tahu kenapa, sebelumnya kan gue pakai D750, D810 gue juga pakai. Cuman begitu pindah ke D850, gue juga ngerasa autofocusnya juga cepet banget. Terus bener tuh silent mode-nya juga itu sangat ngebantu banget pada saat kita mau motret, tapi di tempat-tempat yang memang gak boleh berisik gitu. Terus
yang paling gue suka sih itu sebenarnya lebih ke megapiksel sih. Jadi pada saat gue print, gue nggak deg-degan gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang klien ngeprint tuh sampai segede, kalau buat ditaruh di depan mall gitu kan, ada yang sampai segede bisa lebih dari 3 meter gitu. Tapi pas gue ngecek sendiri, gue dari dekat, oh bagus loh, ternyata hasilnya keren banget gitu. Itu yang paling bikin gue merasa puas ya. Nah, kalau yang sport Dan gimana? gue itu. Gimana nih? Iya, gue sih ngelihatnya gini, ada paling nggak 3 poin penting ya untuk untuk D850. Pertama adalah megapiksel. Megapiksel sampai sekarang salah satu yang terbesar. Walaupun ada kamera sekarang yang lebih besar, tapi D850 itu udah lebih dari cukup untuk foto-foto 2 meter atau 3 meter sekalipun. Yeah. Itu pertama. Yang kedua adalah speed gitu loh. Makanya diikutkan juga fotografer dari jurnalis atau sport, karena speed-nya ini hampir bisa menyaingi kamera-kamera kayak D4S atau D5 bahkan. Itu. Lalu yang ketiga adalah megapiksel, yang seperti yang Tito bilang tadi, terutama kalau misalkan kita ngeliput sesuatu yang live, yang wedding, atau bahkan kayak landscape ya, gitu. Kita ada cropping, dan kalau misalkan kita crop, tahu sendiri kalau misalkan megapikselnya cuma 20 atau 24, katakanlah, itu habis tuh, bisa tinggal 19 atau 16 kalau misalkan kita cropping sudut-sudutnya. Tapi dengan D850 kita masih aman. Paling nggak kita masih sisa jelek-jeleknya 30 sampai 35 megapiksel, which is sudah more than enough. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita nggak pakai cropping. Gue rasa itu 3 keunggulan utama sih dibanding yang kamera sebelumnya. Iya, sama lah. Iya, yang pertama yang saya suka satu speed-nya, apalagi kalau udah ditambah baterai grip plus baterai pack yang kayak D5, dia speed-nya cukup oke, bisa 10 ya kalau nggak salah. Jadi untuk sport sangat membantu sekali. Kemudian megapiksel besar, sehingga kadang kita butuh editing, cropping, nggak ada masalah. Kemudian silent mode untuk shoot-nya, terutama kalau lagi motret golf, kita bisa curi start pada saat dia sebelum kena bola, kita udah shoot tanpa harus kedengeran bunyinya. Karena biasanya saya pakai D5, bunyinya kan kenceng banget, dan sering dapat protes dari pemain pada saat mereka belum kena bola, kadang belum servis, tapi saya sudah shoot sehingga mengganggu sekali. Kalau pakai D850 dengan silent mode-nya nggak ada masalah. Kemudian videonya oke banget, ada feature slow motion. Jadi kalau kita mau main-main untuk syuting video di sport, saya pikir indah sekali lah pakai D850. Oke. Nah, ini kemudian high ISO. Untuk ISO tinggi nggak ada masalah. Saya biasa pakai sampai 6.000, 10.000 nggak ada masalah. Nah, ini ada komen dari Dr. Heri Sulistianto. Saya sebelumnya pakai D800. Setelah pakai D850 memang terasa sekali perbedaannya, terutama dari kontras warna dan dimensi hasilnya. Jos banget ya. Ini sih yang kita juga semua setuju ya. Iya. Nah, terus ada pertanyaan dari Anton Setiawan. Ini rada-rada keluar konteks katanya. Kira-kira kapan Nikon D6 launching di Indonesia? Karena di luar negeri udah ada video produknya. Nah, memang D6 sudah di-launch, bukan di-launch sih, maksudnya sudah diinformasikan bahwa akan ada D6. Dan ini sudah di-announce di global. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi memang di seluruh dunia belum ada D6. Karena memang ada delay untuk launching D6 karena ada wabah corona ini. Nah, nanti pada saat sudah ada tanggal launch-nya, nah itu akan berlaku sama di semua negara. Jadi bukan hanya di Jepang aja atau di Amerika aja, tapi termasuk Indonesia, termasuk di negara-negara lain akan di-launch serentak. Nah, jadi di Indonesia sejak launchingnya D850, terus Z67, Z50, nah kita sudah sama seperti negara lain. Jadi kalau negara lain sudah ada, kita juga pas sudah ada gitu. Nah,
Jadi gitu aja saya rasa sharing kali ini, talk show di kali ini, hari ini. Thank you untuk Bang Ading, Ko Rio, Ko Robertus, dan Bang Sama-sama. Tito Makasih yang udah semuanya. share pengalamannya jadi Nikon D850 Thank you semua. photographers. Thank you juga untuk teman-teman lain yang udah ikutan. Kalau untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung DM ke saya atau langsung DM ke 4 narasumber kita. Sekalian mengingatkan besok Nikon Online Learning Program kembali hadir jam 2 siang. Jadi ke minggu ini kalau biasanya kita hari Jumat dan hari Sabtu, minggu ini kita adakan di Kamis dan Jumat. Karena di hari Sabtunya sudah malam takbiran. Nah, jadi kita geser 1 hari lebih cepat. Jam 2 ada Stanley Budiman yang akan share tentang makro underwater fotografi. Dan jam 4 ada dari Ervan Handoko yang akan share tentang Kickstart Your Automotive Photography. Jadi kalau yang mau belajar tentang makro underwater dan foto mobil, otomotif, bisa join besok di Zoom juga di Nikon Online Learning Program. Oke, dari kita itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Makasih semua. Thank you.